rapat, laporan keuangan, dan slide PowerPoint yang bikin ngantuk. Bener nggak sih, Pak? Ada benarnya sih. Aturannya dibuat, butuh apa disiapkan. Kok sih rugi? Ini kan Pertanyaan besar. gitu loh. Apakah ada Karenanya korupsi? ada salah kelola di situ, Mbak. Ternyata salah kelola. Oke, BUMD itu kita harapkan sesuai tujuan asalnya bisa menyumbang PAD sebesar-besarnya. Yang tentu nanti uang itu kita gunakan untuk masyarakat juga, Mbak. BUMD ini sedikit problematik, Mbak. Sekarang masih sekarat berarti, Mbak? Belum disuntik mati berarti, Pak? Gaji direksi komisarisnya Yang katanya ratusan juta itu, Pak. jangan keras-keras, Mbak. Ya, emang realitanya begitu ya, Pak. Balik lagi di Kotak Surat toh, penghubung cerita rakyat. Wow, balik lagi bersama Dewi Isa di sini menjadi host. Kali ini Dewi lagi edisi ngode enggak lah ya. Ngode ngobrol bareng Dewan. Kayaknya beliau ini udah pernah kesini, bener nggak ya? Ada yang tahu? Langsung aja kita kulik-kulik beliau. Siapakah beliau ini? Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi nggak pakai kopi ya, sekarang lepas ya. Langsung Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, alhamdulillah. Sudah terpancar wajah auranya. Terima kasih. Sehat, seger. Di belakangnya tuh kok ada sayap-sayap gitu loh, Pak. Apa ini? Wah, sayap-sayap keemasan. Bisa aja. Pak Mahrus namanya, betul. Pak Mahrus itu Komisi C DPRD Jatim. Periode 2024-2029 dari Kabupaten Kota Probolinggo Pasuruan. Ya, Dapil 3. Dapil 3 dari Gerindra. Kuning apa orange? Orange. Krem, tepatnya. Krem ya? Krem. Biru atau hijau? Krem, Bu. Konsisten, luar biasa. Pertanyaan menjebak, tapi konsisten, bagus. Alhamdulillah aman jari ini. Oke, Pak, jujur ya Pak ya. Kalau dengar kata BUMD, terus sebagian besar masyarakat ini langsung bayangkan rapat, laporan keuangan, dan slide PowerPoint yang bikin ngantuk. Bener nggak sih Pak? Ada benarnya sih. Ujung-ujungnya kita akan ngomongin BUMD seperti itu, Pak. Benar nggak sih, Pak, kalau memboringkan lah bahasa anak zaman sekarang itu? Memang tidak maksimal, Mbak. BUMD yang kita harapkan menjadi motor penggerak ekonomi, menjadi penyumbang dividen pada PAD, faktanya memang belum maksimal. Sehingga ketika ada bahasa ngantuk, bahasa ya kurang enak lah. Itu memang keadaannya demikian, Mbak. Keadaannya demikian. Ya. Kalau solusi dari Pak Mahruf sendiri biar nggak boring, nggak ngantuk, gimana dong, Mbak? Saya kasih gambaran mungkin, Mbak Gi. Kita Pemprov ini punya BUMD, Mbak. Badan Usaha Milik Daerah. Kita punya 10 BUMD. 10 ini punya banyak anak usaha lagi, Pak. Anak perusahaan lagi. Anak perusahaan. Dari 10 itu setoran dividen ke PAD, Pak, kepada pendapatan asli daerah hanya 480 miliar tahun kemarin. Tahun kemarin 2025. 480 miliar. Itu hanya 2,8% dari PAD kita. Jauh. Di beberapa provinsi lain sudah ada yang 5%, Mbak. Karenanya inilah yang menjadi Sudarmas. Monggo. Lihat wajahnya Sudarmas. Kalau saya ke sini berarti saya bawa surat dari masyarakat. Nah, ini Pak isinya.
cepat-cepat bareng ya. Nah, lancang ya Pak ya, dia buka sendiri, dia yang bayar sendiri ya Pak. Perwakilan soalnya. Perwakilan dari masyarakat langsung. Halo Kotak Surat. Halo. Saya Riko dari Bojonegoro. Saya sering dengar istilah BUMD untung, BUMD rugi, penyertaan modal, dividen. Tapi sebagai masyarakat saya bingung. Kalau memang BUMD itu milik daerah, kenapa hasilnya terasa belum maksimal? Dan apakah benar uang rakyat yang dipakai untuk modal itu sudah kembali manfaatnya ke masyarakat? Nah itu saja Pak. Monggo jawab. Monggo jawab. Oh, ini orang kamu ya. Nah, gimana Pak kira-kira? Tapi jangan jawab dulu. Ya. Sudarmas mau cari lagi. Terima kasih. Iya, mungkin ada jangan Pak buat Sudarmas ini Pak. Saya mau cari surat dari masyarakat lagi Pak. Boleh Pak. Monggo. Boleh, jangan boleh Pak. Gitu Pak. Aduh, itu tadi pertanyaan dari masyarakat. Ada Riko dari Bojonegoro Pak. Monggo bisa dijawab. Ini kan artinya mewakili rasa penasaran masyarakat juga. Betul, BUMD itu modal usahanya dari Daerah tapi uang kurang rakyat, dari pemerintah provinsi. Jadi anggaran provinsi dipisahkan untuk dibuat sebuah usaha yang tujuannya supaya ya cari uang, Mbak. Ya supaya kita punya pendapatan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Ya, dan kalau di Jawa Timur mungkin orang kenalnya hanya Bank Jatim, Mbak. Ya. Anggota dewan juga mungkin Bank Jatim ini. Ya, ya teman-teman juga rata-rata Bank Jatim. Dan ini wajar juga karena tadi saya bicara angka 480 miliar itu 425 miliarnya dari Bank Jatim, Mbak. Terbanyak. 85% PAD dari sektor BUMD dari Bank Jatim. Sponsor Bank Jatim. belum sponsor. Tolong ya bisa di lanjut Pak. Karenanya BUMD itu kita harapkan sesuai tujuan asalnya bisa menyumbang PAD sebesar-besarnya kepada Pemprov yang tentu nanti uang itu kita gunakan untuk masyarakat juga, Mbak. Apakah dari anggota dewan atau pemerintah daerah ada mewajibkan berapa persen gitu Pak? Ada target-target yang sudah disepakati, Mbak. Jadi pemerintah punya hitungan, DPRD punya hitungan, kemudian rapat, ketemulah angka-angka, Mbak. Dan kita anggota dewan memastikan target itu bisa tercapai. Nah, sejauh ini kan Bank Jatim sebegitu besarnya, apakah sudah sesuai? Kita masih punya ambisi, Mbak. Kita Bank Pembangunan Daerah atau BPD, Bank Jatim ini nomor 2 sekarang, Mbak. Kalah dengan Bank Jabar. Bank Jabar, Ya, Jawa Barat. Nomor 1 masih Bank Jabar. Dari sisi aset, dari banyak hal, inovasi, pelayanan, kita kalah, Mbak. Makanya salah satu obsesi Bank Jatim adalah ingin menjadi bank nomor 1, BPD ya. BPD untuk daerah ya. Ya, saya kira itu, Mbak. Nah, yang lainnya kemana Pak, 9 ini Pak? Nah, yang lainnya ada yang ngantuk tadi itu. Ada yang ngantuk, ada yang tidur, ada yang pingsan. Nah, memang banyak hal, Mbak, temuannya. Tapi yang paling penting, kita melihat DPR ini ada, gampangnya ketidakprofesionalan pengelola. Oke. Jadi, kan orang pantas bertanya, kenapa sih bisnis yang modalnya dari pemerintah nggak usah bunga loh, Mbak, ya, aturannya dibuat, butuh apa disiapkan, kok sih rugi? Ini kan pertanyaan besar. gitu loh. Apakah ada korupsi? Ada salah kelola di situ, Mbak. Ternyata salah kelola. Makanya salah satu rekomendasi penting kita ingin Ibu Gubernur ya selaku penanggung jawab
BUMD itu betul-betul memilih orang-orang yang kompeten dalam bidangnya. Oke, jadi Kalau bahasa Arabnya itu, Mbak, apa Pak? ya, Apa Pak? idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau sesuatu Artinya, diserahkan bukan pada ahlinya, tunggulah saat kehancurannya. jeru, untung aku gak panas sih, gak kopong aku. Nah, BUMD itu kita lihat ke sana. Jadi bukan karena kurang modal, bukan karena, tapi memang Pengelolaannya tuh tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan ya pengelolaan yang benar. dari Berarti. sekian banyak masalah kuncinya di situ, Mbak. Oke, nah untuk solusi yang saat ini dijalankan sudah ada Pak? Oke, kita di Komisi C yang memang bermitra dengan BUMD, kita melakukan pengawasan, Mbak. Yang paling bisa kita lakukan, target-target yang sudah disepakati bisa tercapai. Kemudian kita juga nggak segan-segan, Mbak, untuk langsung menegur ya kepada BUMD melalui Biro Perekonomian khususnya untuk bagaimana BUMD ini betul-betul maksimal. Gitu. Jadi ada koreksi tersendiri, Ya sesuai tupoksi kita, Mbak. mengingatkan, mengawasi. Ya. Bagian eksekutor bukan, karena itu ranahnya Eksekutif. eksekutif. Eksekutifnya siapa? Oke, dalam hal ini BUMD itu di bawah koordinasi naungan dari Biro Perekonomian, Mbak. Jadi kita ketika bicara dengan BUMD, kita bicara dengan Biro Perekonomian. Ya, Biro Perekonomian tahu kan siapa harusnya. betul. Iya. Nah, yang paling diingat BUMD yang sangat banyak koreksinya itu yang mana, Pak? Dari 10 ini. Oke, boleh lihat contekan nggak, Mbak? Boleh. Loh, Nah, Pak. Karena bicara data, Mbak. Iya, Jadi karena harus sesuai ya. Jangan Kalau- asal bicara, kan bahaya kalau juga ya. kita bicara BUMD, Mbak, Oke, kita kan punya 10 ya. 10 Punya 10 apa namanya? BUMD. BUMD. Nah, nomor 1 yang paling banyak menyetor dividen itu Bank Bank Jatim. Jatim. Kemudian ada Bank BPR, Mbak. BPR, Badan Bank Perekonomian Rakyat. Ini fokusnya kepada UMKM. UMKM. Oke. Bunganya rendah. Bunganya rendah. Kemudian ada Jam Krida. Jam Krida. Jam Krida itu bergerak di penjaminan kredit, Mbak. Jadi UMKM kecil yang ngutang ke bank, bank harus apa? Harus ada jaminan. Dia nggak punya jaminan, bank Jam Krida yang menjamin. Oke. Ya. Kurang baik apa coba ya? Ya. Asalkan jelas. Oke, betul. Kemudian Kemudian yang kalau tadi pertanyaan yang mana yang paling tidak produktif? Ada BUMD namanya JGU, Mbak. JGU, Jatim Geraha Utama. JGU. Itu bergerak di properti, di apa namanya konstruksi, macam-macam ini sampai nggak jelas. Saking macam-macamnya jadi nggak Oke, jelas. Ya, ini bisnis maklar ini. Wih, jeru. Nah, ini yang kita sorot betul karena nilai aset yang diimbrengkan oleh Pemprov ke PT JGU ini besar, tapi faktanya Tidak sesuai harapan. betul. Lebih-lebih lagi di saat seperti itu, mohon maaf, gaji direksi komisarisnya Yang katanya ratusan juta itu, Pak. jangan keras-keras, Mbak. Ya, emang realitanya begitu ya, Pak. Itu yang malah membebankan APD. Karena kan gaji direkturnya kan ikut APD ya, Pak ya? Betul. Nah, Betul. atau kalau udah kayak begini tuh sudah disuntik mati atau masih hidup, Pak? Oke, memang BUMD ini sedikit problematik, Mbak. Ada satu perusahaan milik daerah A, saya nggak bisa nyebut, milik Pemprov. Secara hitungan ini udah nggak menguntungkan. Mau disuntik modal berapapun ini sudah nggak bisa. Tidak tertolong. Nggak ketolong. Maka rekomendasinya ya ini disuntik mati tadi itu. Cuma kan problemnya gini,
kita bentuk BUMD itu butuh perda. Perda itu kesepakatan gubernur dan DPR. Untuk membubarkan BUMD juga butuh perda. Nah, tentu ketika bicara begitu kan ada kepentingan politik, Mbak. Tarik menarik. Satu. Kemudian yang kedua, ketika membubarkan BUMD, ternyata nggak murah juga kosnya. Kaitan dengan pesangon. Bagaimana karyawan yang menggantungkan nasibnya ke perusahaan ini. Sehingga memang agak problematik gitu loh. Dalam menyikapi BUMD yang sudah tidak layak. Ya. Nah, ini kemarin temuan pansus dan rekomendasi pansus sudah sangat detail di situ, Mbak. Logikanya sebagai masyarakat nih Pak ya, kalau sudah kan pertimbangannya pesangon ya para pekerja. Kalau dibiarkan begitu aja, justru meruginya kan kemana-mana dan tiap tahunnya, tiap saatnya makin lama, makin betul. Justru lebih besar lagi dibandingkan yang harus dibayarkan saat ini kalau untuk membubarkan. Seperti itu kan Pak? Ya betul. Karenanya beberapa anak perusahaan BUMD yang sudah memberatkan justru menjadi beban, ya kita rekomendasikan untuk ditutup. Bagaimana nasib karyawan, apakah di merger nanti dengan BUMD yang lain atau bagaimana, kan ada aturannya sendiri, Mbak. Tapi berarti sekarang masih sekarat berarti, Mbak? Belum disuntik mati berarti, Pak? Iya, sebagian dalam proses ke sana, Mbak. Oke, kita akan melihat secara jelas tuh kira-kira menurut Pak Mahrus sendiri berapa lama? Kita harapkan rekomendasi pansus BUMD kemarin betul-betul dilaksanakan sama eksekutif. Nah, kira-kira berapa lama menurut Pak Mahrus sendiri? Ya, kita nggak tahu persis ya rekomendasinya, karena saya memang nggak masuk di pansus itu, Mbak. Tapi nggak ada gambaran nih, Pak? Harapannya sih ya secepatnya. Tahun ini? Oh, nggak bisa, Mbak. Memang ada tahapan-tahapan. Apalagi tadi untuk membubarkan satu BUMD itu butuh perda, Mbak. Gak segampang itu. Betul. Gak semudah itu. Beda dengan perusahaan milik pribadi. Nah. Buka sekarang, tutup besok, terserah. Itu BUMD juga? Kalau BUMD nggak bisa, Mbak. Loh ada, Pak. Satu, Pak. Apa itu? Badan Usaha Milik Dewisa. Itu sangka, Pak. Okay. Nah, berarti kalau masih ada BUMD yang nggak produktif, tapi tetap dihidupi, kayak gitu pemerintah masih beri penyertaan modal? Iya, kita di Komisi C sangat selektif, Pak, dalam urusan penyertaan modal ini. Yang sudah kita sepakati kemarin BPR, Pak. Karena memang fokusnya ini untuk UMKM, Mbak. Bagaimana memberikan akses permodalan kepada UMKM supaya naik kelas. Itu ada tambahan 500 miliar. Kemudian baru kemarin 2 hari yang lalu kita rapat dengan jajaran Direktur Jamkrida. Waktu itu PT Jamkrida itu mengajukan penyertaan modal 300 miliar. Tapi setelah kita hitung, Komisi C mensepakati 100 miliar, Mbak. Hanya 100 miliar. Itu untuk satu kota aja atau satu wilayah aja atau seluruh Jatim? Seluruh Jatim, Mbak. Karena Jamkrida ini memang 99% sahamnya dari Pemprov. Oke. Nah, ini kita kasih modal karena memang kenapa? Ada jaminan dari Jamkrida bahwa penjaminan itu akan fokus betul kepada UMKM. Nah, kita sangat berkepentingan menghidupkan UMKM, Mbak. 80% ekonomi kita dari UMKM. Betul. Maka ini harus dikasih banyak kemudahan-kemudahan. Iya, karena semakin banyak pengangguran yang bekerja, itu semakin ya APD-nya naik juga ya, Pak ya? Ya, otomatis perekonomian jalan, masyarakat punya uang, bayar pajaknya juga lancar, Mbak. Nah, itu win-win solution-nya. Seperti itu. Ini menarik sekali nih ya. Sebagai DPRD, langkah konkret apa yang bisa dilakukan supaya BUMD lebih sehat dan dividennya ini meningkat, Pak? Oke, kita terus kita sampaikan supaya ada kontrak kinerja dengan direksi BUMD. Artinya
Udah nggak zamannya perusahaannya rugi, sih dapat gaji besar, sih dapat tunjangan besar. Karenanya kita minta betul kepada eksekutif, semua jajaran direksi dikasihkan kontrak kinerja. Anda 1 tahun perusahaannya harus hasil sekian, kalau enggak mundur misalnya. Setuju, Pak. Itu kita di Komisi C itu Mbak, ranahnya memang rekomendasi Mbak. Merekomendasikan. Betul. Mau dilaksanakan atau tidak? Ya harus dilaksanakan. Kita kawal itu Mbak. Kita kawal. Karena ini kepentingan bersama. Sebab untuk meningkatkan PAD, jangan sampai kita naikkan pajak. Ya. Yang bisa kita lakukan bagaimana BUMD ini bisa maksimal. Kita nggak usah muluk-muluk ya. Sama dengan tetangga sebelah saja. Sekarang masih 2,8%, Mbak. Kita dapat 480. Naik 5% saja, itu kita bisa dari BUMD bisa nambah 800 miliar, Mbak. Banyak juga ya, Pak. Ya, sehingga apa? Kita bisa meningkatkan pendapatan tanpa memberatkan masyarakat. Itu menjadi pikiran dari kita di Komisi C, Mbak. Nah, untuk fasilitas umum kepada masyarakat ada apa ya? Ada upgrade nggak, Pak? Kayak bus kan sekarang pada musim listrik, mungkin ada bis listrik atau seperti apa? Oke, termasuk fasilitas dari yang disiapkan Pemprov apa itu? Ada angkutan apa namanya? Transjatim. Transjatim. Itu murah karena disubsidi Pemprov, Mbak. Sekitar 180 miliar. Pak udah pernah naik nggak? Nggak pernah. Iki angel iki. Ngalah, Mbak. Wakil rakyatnya ngalah pada rakyatnya. Jawaban aman sekali. Besok tanya sama saya tapi mau biar ya. masyarakat tahu kemana sih uang pajak itu, kemana uang hasil BUMD itu. Di antara konkretnya misalnya untuk subsidi transportasi umum, Transjatim, itu catat ada 180 miliar. Makanya murah kan? Iya, 5.000 bisa kemana-mana 2 jam. Itu bener. Itu konkret, Mbak. Bener ya, Pak ya? Dirasakan masyarakat. Sekarang kalau kita naik tol aja udah berapa, Betul. ya kan? Belum capek nyetirnya, bensinnya berapa, tolnya berapa. Kalau naik bus, duduk anteng, pakai AC, udah sampai tempatnya berapa? 5.000. 5.000. Dan ini diperluas, Mbak. Sekarang ada koridor Pasuruan, nggih. Pasuruan. Madura udah nyampe kan? Duh, saya belum tahu, Pak. Ayo, Madura coba. nyampe. Udah nyampe. Ini akan diperluas nanti, Mbak. Ya, doakan saja Pemprov banyak uangnya gitu loh. Amin. Kalau Pemprov banyak uangnya, itu kan berarti kita juga menikmati fasilitas yang ada sebagai Betul. lebih maksimal lagi. Makanya ruang lingkup fiskal kan itu maksudnya, Mbak. Semakin banyak pemasukan kita, semakin kita punya kemampuan untuk melayani masyarakat. Oke, baik lagi soal BUMD. Kalau misal bongkar struktur pegawai BUMD, memungkinkan nggak sih Pak? Barangkali ada anak-anak muda yang sekarang lagi nganggur, tapi mereka ini merasa pas banget untuk bekerja di BUMD itu. Mohon maaf, memang sebenarnya nggak terlalu besar nggih, Mbak, BUMD Jatim ini. Jangan bayangkan kayak BUMN, Mbak. Jadi yang besar ini kan hanya Bank Jatim, Mbak. BUMD. Dan ini terbuka, perusahaan terbuka. Artinya membuka peluang kepada pemuda-pemuda, kepada masyarakat secara luas yang punya kemampuan memang di bidang itu. Contoh, kalau misalkan aku mau daftar nih di BUMD gitu, itu harus daftar kemana, Pak? Apakah hanya yang bisa sama anaknya yang sudah bekerja di situ aja, orang lain nggak bisa tuh, atau seperti apa? Sama dengan perusahaan-perusahaan, Mbak, karena status BUMD ini adalah perusahaan, Mbak, perusahaan terbuka, PT. Maka segala hal berkaitan dengan karyawan, dengan rekrutmen macam-macam tentu mengikuti regulasi perusahaan. Jadi kalau tahu ada tidaknya lowongan pekerjaan ya langsung aja cari di situs masing-masing. Betul. Bapak tahu nggak situsnya apa? Masing-masing
BUMD ada situsnya, Mbak. Oke. Soal aktif enggaknya saya nggak paham. Googling wis paling aman. Ya. Seperti itu. Kalau balik lagi ya, di aset daerah sendiri, Bapak udah tahu kan. Tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa ada yang namanya website apa Pak untuk aset yang mau disewakan. Siap sewa Jatim. Siap sewa Jatim. Itu kan juga mempengaruhi ya APD. Mas lagi ke BUMD. Nah, Pak Makhrus sendiri sebagai pribadi nih, misal sampean itu pegang satu BUMD, kemudian langkah perbaikan apa yang akan Pak Makhrus lakukan ketika mendapatkan BUMD yang lagi sakit nih? Duh, ketawa. Kasih dong sakit tuh Pak. BUMD apa ini, Mbak? Contoh, BUMD yang lagi sakit, JGU tadi deh. Nah, itu kalau milik punyanya Pak Makhrus sendiri, Pak Makhrus akan melakukan seperti apa? Ya sederhana saja. Langkah yang paling mungkin tentu kita petakan dulu apa masalahnya. Oh, masalahnya ini. Dan gampang kok sebenarnya BUMD itu, Mbak. Gampang. Gimana? Artinya asal ada kemauan. Karena tadi modal sudah dikasih. Contoh gini, Mbak, konkret. Ada satu perusahaan air minum. Kita punya perusahaan air minum milik Pemprov. Kemarin-kemarin kita tanya, kok dikit gak untungnya? Wah, Pak, kita kalah saing dengan merek-merek lain. Kita sampaikan, gak usah bersaing dengan merek lain. Distribusikan saja ke lembaga-lembaga milik Pemprov. Pak, nggak mau. Kita buatkan regulasinya, surat edarannya bahwa semua perusahaan, semua lembaga, dinas, rumah sakit milik Pemprov wajib menggunakan air produk dari Pemprov. Udah kita buatkan. Ternyata sih nggak jalan juga, Mbak. Ayo, kurang apa, ayo. Ternyata. Modal kita kasih, pasar kita kasih. Iya. Nggak usah bersaing. Ternyata. Ya. Kenapa kok bisa nggak jalan? Kan Ya, itu kan tapi- hal yang sudah dikasih solusinya. Apakah permasalahannya internalnya mereka ataukah Ya, disitulah ada efisiensi, ada ketidakefisienan dalam pengelolaan. Wis, ada satu gedung milik Pemprov, besar, sangat besar di Surabaya ini. 7 jam nyewanya adalah 70 juta. tuh 7 jam 70 juta ngalah-ngalah yang lain 70 ya Bapak juta. ini. Ya. Tetapi 1 tahun hanya setor 100 juta. Oh, saya tahu ini. Saya tahu ini. Misalnya kan, Boleh nyebutin nggak nih? di mana? Ini kalau pepatahnya itu lebih besar apa? Pasak daripada tiang. Jadi bocor kemana-mana. Perawatan ini, perawatan itu. Nah, itu yang kita sorot. Gitu loh. Yang ujungnya tadi ketika dari sekian masalah itu ya dari pengelola ini yang harus diperbaiki dulu. Pengelola aku sekali Pak. Ya keceplosan. Emang iya Pak? Ya banyak kadang orang-orang yang nggak kompeten, Mbak. Terus terang saja banyak orang-orang yang nggak berkompeten yang ngelola di situ. Jadi kalau ada sarjana agama ngurusi gas itu, Pak. Kan nggak sesuai gitu ya Pak ya. Akhirnya ya tadi bukannya untung buntung, Mbak. Nah itu tadi padahal. Dari sekian banyak problemnya di situ, Mbak. Kalau ini ada semangat yang sama dan harapannya kita kepada eksekutif sama, Mbak. Ini aset rakyat, bagaimana betul-betul bisa menghasilkan, ya. Nah, kuncinya di situ. Pengelolaan yang tepat, Oke. manajemen yang baik, Betul. dan sesuai dengan koridornya. Ya, dan kuncinya nanti pada kontrak kinerja itu. Jadi bukan zamannya lagi direksi BUMD enak-enak gaji 50-100 juta, perusahaannya rugi atau untung tapi nggak sesuai dengan modal yang kita sertakan. Gitu kan? Ada satu BUMD yang modalnya kita kasih 400 miliar, 1 tahun cuma ngasih 3 miliar. Tuh,
Jauh ya Pak ya? Nggak usah kerja Mbak, sampean punya uang 400 miliar, sampean taruh di BCA, dapat berapa 1 tahun? Loh, lagi aku nggak kerja kayak gini Pak. BCA itu Bunganya tinggi, tinggi. ini hanya 400 miliar, tapi setor dividen hanya 3 miliar. Setahun lagi? Iya, untung 3 miliar, tapi Nggak sesuai. nggak sesuai dengan modal yang kita Diberikan. Di mana ini problemnya? Ada rinci, nanti tak kasih hasil pansus BUMD itu. Kira-kira kita dikasih bocoran nggak nih? Wah. Itu umum kok Mbak. Oh itu umum Mbak? Umum Mbak. Oh. Bisa diakses. Kita bisa lihat Karena di itu mana nih? juga rekomendasi ke Hukum ya. Mm-mm. Itu umum kok, bisa dikawal. Bisa dilihat di mana Pak? Saya nggak tahu. Mungkin di websitenya Indrapura ada Mbak. Oh, oke, lihat di DPRD Jatim. Apa? Regulasi terupdate saat ini. Betul, rekomendasi pansus BUMD. Oke, kita akan main games. Weh, balik lagi main games. Pertanyaan cepat. Oke. Quick question. Ya. Nih, harus jawab cepat dan tepat. Ya. Pilihannya ada 2, Bapak pilih salah Apa satu. dapat sepeda saya nanti? Saya kasih, saya kasih itu air mineral tadi Pak. Air mineral tadi Pak. Oke, nah pertanyaan pertama ya, BUMD banyak tapi rugi atau BUMD sedikit tapi sehat? Ya, efektif, sehat, menguntungkan. Berarti BUMD sedikit tapi untung. Betul. Oke, yang kedua. Direktur pinter teori atau direktur pinter eksekusi? Teori dan eksekusi, Mbak. Duh, pilih salah satu Bapak ini. Ya, Pinter teori, eksekusi. Eksekusi. Pertanyaan berikutnya, BUMD paling penting pelayanannya atau profitnya? Profit, Mbak. Profit. Tetap profit. Tapi kalau pelayanannya jelek gimana? Loh, pelayanan itu tugasnya dinas, Mbak. Kita membiayai dinas perhubungan, kesehatan, memang full pelayanan. Tapi kalau BUMD, nawa itu awalnya memang untuk cari untung, Mbak, cari uang. Pelayanan itu nomor sekian. Betul memang ada misi pelayanan. Tapi yang kadang begini terus terang, BUMD itu sering berlindung, lu kita ini kan melayani. Lu nggak ada tugas itu. Kalau melayani itu dinas sosial melayani masyarakat tidak mampu, disabilitas, kita DGJ. kasih uang. Mereka untuk menghabiskan uang memang. Oh. Itu pelayanan. Kalau BUMD, kita cari uang. Maka bagaimana sekiranya banyak uangnya? Sebagian BUMD terus terang berlindung di balik itu. Kita ini milik pemerintah, pelayanan. Pelayanan apa? Anda bisnis. Ya, itu. Makanya baru ketika jelas nih. disuruh pelayanan apa profit? Profit. Jelas kalau daerah adalah profit ya Betul. Pak ya. Kalau pelayanan balik lagi ke Ya. dinas masing-masing. Karena sudah ada divisi masing-masing. Betul. Gitu. Percumaan minta semuanya dari sini, profitnya juga dari sini. Yang kerja di dinas-dinas ngapain? Gitu ya Pak ya. Mani piro Pak. Oke, jadi direktur BUMD profit atau jadi DPRD? Ya, saya ngalah jadi DPRD nggak apa-apa, Pak. Oh iya. Walaupun gajinya lebih besar direktur, Mbak. Ya, 120 juta itu, Pak. Oke, luar biasa Pak Muhammad Nahrut. Bapak asli dari mana sih sebenarnya? Probolinggo. Asli Probolinggo, lahir di Probolinggo. 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 Tapi Probolinggo itu Madura swasta, Mbak. Madura swasta, Ya. katanya Fuad tuh kayak gitu, Pak. Jadi kalau Probolinggo itu 90% warganya berbahasa Madura. Ya, Terus, tapi bukan Madura asli ya, Pak ya? bukan Madas saya. Turunan ya. Madura swasta. Ya. Aku nggak nyebut no, sampai nyebut no yo. Aman aja. Kalau usaha selain DPRD ada, Pak? Yo, tiap hari ngaji, Mbak. Ngajar. Alhamdulillah, ngajar. Saya ini guru, Mbak. Guru apa, Pak? Guru ngaji. Masya Allah, saya ajarin Makanya ngaji tadi boleh? sampean bilang saya kayak mudin, ya setengah mudin ya, Mbak. Biasa itu, Pak? Biasa ngangkat saya, Mbak. Oh iya, Pak. Betul. Oh,
Saya mau juga, Pak. Kalau diakad tambah lancar. Kok. Wah. Kalau sekarang lebih siap ngakad. Jeru. Oke, Pak. Mau praktek lah. Saya sih mau aja Pak, jujur Pak, saya mau sekali. Tapi sayangnya pasangannya Pak, tolong carikan sekalian gitu Pak. Gimana, boleh nggak Pak? Sah tiba-tiba gitu. Monggo tak praktekkan ini. Jeruk. Tapi benar, saya Mbak, kesibukannya kalau di rumah ya ngajar. Ngajar, ngaji. Gratis atau berbayar? Gratis, Mbak. Masya Allah, sampai kue soge Pak, lah sampai njaluk saya job lagi, tambahan lagi, kebacut sampean Pak, kurang-kurang loh Pak sampean Pak. Betul. Pokoknya. Salah satunya saya dulu Mbak, ini cerita, saya sering diundang Mbak, ngisi walimahan, betul, ngisi ngakad. Dulu waktu belum jadi DPR masih nerima, gini. Sekarang ya sayanya yang harus gini Mbak. Biasanya diamplopi ngamplopi sekarang. Tapi lebih baik kan tangan di atas daripada tangan di bawah. Betul. Coba sampean ke atas Pak, tangannya di atas. Di bawah gitu. Baik, terima kasih Pak Muhammad Mahruz. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang disampaikan kepada masyarakat secara umumnya. Lagi-lagi kita ingin menularkan aura positif pada pemerintah, bahwa pemerintah Jawa Timur khususnya serius dalam hal ini gubernur, DPRD untuk mensejahterakan rakyat. Ini dan insya Allah ya melihat trennya kita optimis semakin baik Mbak. Optimis ya APBD tahun ini bisa lebih meningkat lagi daripada tahun sebelumnya. Oke, thank you banget Pak Mahruz. Masya Allah Pak. Lahir batin. Oke, tinggal itu Bapak izin. Nanti ini doa saya Pak ya. Kurban sapi apa perasaan? Lu sapi Mbak. Oh sapi, baik. Ya. Oke, terima kasih pemirsa. Jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube kita, Media Kotak Surat, dan juga TikTok serta Instagram kita, Media Kotak Surat. Jangan lupa tonton terus di episode berikutnya. Bye bye. Makasih Pak. Sama-sama.